1 sendok tuh kan seduh pakai air panas, mau tambah madu boleh, kalau nggak tambah apapun kan pahit, nggak apa-apa. Pahit itu bagus buat jantung, bahkan buat ginjal Anda juga bagus. Asal jangan, nah di sini dulunya. Berarti kalau Anda mau tidak sering-sering lelah badannya, caranya gimana? Ini satu lagi, semakin orang itu menghamba kepada Allah, semakin dia menunjukkan kefakirannya di hadapan Allah, kehinaannya di hadapan Allah, semakin Allah akan angkat dia. Jangan sebaliknya. Jangan pernah merasa bisa di hadapan Allah. Selalu mengatakan di hadapan Allah, aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku hina, aku bodoh, dan seterusnya. Itu sebenarnya obat juga, sehingga nanti apa? Lagi-lagi Allah akan ambil satu demi satu beban-beban itu. Apa Anda bisa ngurus suami Anda? Nggak bisa. Saya nggak bisa ngurus istri, nggak bisa. Anda ngurus anak Anda. Banyak sekali dalam kehidupan kita itu yang ketaksempurnaan yang terjadi karena memang manusia atau sosok suami yang sempurna dan ayah yang sempurna itu sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Sudah meninggal. Gitu loh. Sehingga yang perlu kita pahami apa di sini adalah bahwa ya udah, ini semua kita kembalikan saja sama sang pemilik bebannya. Supaya apa? Jasad ini tenang gitu kan. Kita nggak terlalu banyak, kalau bahasa orang sekarang ngerungsing gitu kan. Nggak terlalu banyak mikirin hal-hal yang tidak kita perlukan. Ya. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak sekali cara kepada kita jemaah sekalian untuk membuat kita tuh bisa cepat banget berubah moodnya. Ya, cepat banget. Ya. Makanya jangan lama-lama kalau lagi nggak enak hati, lagi apa, bukan, saya nggak ngomong stres lah ya, terlalu banyak beban pikiran segala macam itu, jangan lama-lama di situ. Ya, segera lakukan sesuatu yang membuat Anda bisa berubah seketika rasa dan emosi Anda. Dan seketika itu juga hormon Anda akan berubah. Ya, seketika itu juga hormon Anda akan berubah. Kalau Anda pelajari atau kita pelajari kisahnya Fatimah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW meninggal, itu unik menurut saya, mau meninggal. Waktu dekat-dekat wafatnya Nabi SAW, ya, itu kan Nabi menyampaikan bahwa usia Nabi itu tidak lama lagi, sebentar lagi beliau SAW akan meninggal. Ya, nangislah Fatimah sebagai seorang putri anak kan, nangis sedih. Coba lihat, tidak lama kemudian Nabi mengatakan apa coba? Sekarang ini sebenarnya agak sedikit paradoks ya. Tapi menurut saya itu, Masya Allah ya, kalau sudah bicara iman, kita sudah meletakkan rasa itu di bagian akhir aja. Waktu Nabi mengatakan itu, kemudian Nabi melanjutkan dengan perkataan berikutnya. Kata Nabi SAW apa? Dari keluargaku nanti, kata Nabi, akan menyusulku pertama kali adalah engkau. Tiba-tiba berubahlah muka Fatimah. Dan engkau nanti akan jadi penghulu wanita terbaik di surga. Itu kan salah satunya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Seperti itu. Berubah kan kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya ada pelajaran besar buat kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang kalau kita pelajari ya, atau kita lihat bagaimana keadaan kita hidup zaman sekarang ini, ya, aslinya yang saya lihat kemudahan yang Allah berikan buat kita tuh berlimpah ruah zaman sekarang. Tapi ya stres dan beban jiwanya orang zaman sekarang itu dengan kemudahan itu tuh membuat orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini tuh jauh lebih rapuh daripada orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Kenapa? Fasilitas. Maka sekali-kali cara membuat kita tangguh itu apa? Cara membuat kita tangguh itu apa? Salah satunya adalah jangan terlalu dimanjakan diri kita ini. Itu satu. Contoh nih ya. Kalau di rumah, misalkan ada shower yang bisa air panas atau air dingin gitu kan. Lagi kondisi dingin cuacanya, keinginan kita pasti pengen mandi air hangat. Gak usah di setel aja itu ke bagian paling dingin. Cobalah dikerjakan itu. Tubuh kita tuh, tapi jangan langsung di atas, disiram di bagian bawah dulu, kaki. Supaya dia mulai beradaptasi, nanti terakhir baru bagian atas Anda siram pakai air dingin itu. Ya. Yang kan kalau ke kanan kan paling dingin tuh, kiri paling panasnya gitu kan. Dingin aja. Udah kayak gitu gimana?
nih nikmati hidup. Jadi tubuhnya diajak ngobrol. Nikmati hidup tuh kayak begini, nggak selalunya semua sesuai dengan keinginan kita. Jadi ngobrol dengan diri kita tuh bagus. Saya kemarin kejedut busur panah. Lagi main panah, nggak tahu lah, mungkin Allah lagi nggak pengen saya main panah gitu ya. Dipasang-pasang string itu, lepas lagi. Akhirnya sempat terpasang lah string itu, dan tidak lama kemudian saya pergilah ke lapangan dekat rumah itu. Saya ambil arrow-nya, saya tarik, lepas string itu. Terus kena sini saya langsung bercucuran darahnya. Itu epic kalau dipoto itu. Cucuran darah itu. Terus saya saya ambil tisu apa gitu, saya tutup gini kan. Udah. Semua pasukan trombosit air keluar. Trombosit itu pembeku darah ya. Terus habis lumayan lukanya itu ada berapa senti gitu ya, lumayan agak dalam, tapi gini-gini aja saya ngomongin, silakan semua pasukan pembeku darah keluar untuk membekukan darah. Udah berhenti darahnya habis itu, gitu, masya Allah ya. Dan ternyata itu diteliti ya, orang-orang yang biasa berkomunikasi dengan tubuhnya, misalkan gini lah, nanti ya coba di rumah. Kalau misalkan kalau penyakit perempuan itu kebanyakan apa? Sakit sendi kali ya, anggaplah sakit sendi. Dengkulnya sakit banget. Terus Anda pegang-pegang dengkulnya, ngomong baik-baik sama dia. Tolonglah, urusanku ini banyak. Ya, jangan bikin aku susah. Gitu. Nanti seketika itu Anda akan ketawa sendiri. Coba aja. Dan itu yang bagus ya, ngomong sama badan gitu kan. Sehat-sehat ya, gitu. Apakah mereka tuh bisa merespon? Respon. Makanya wanita itu sebenarnya aslinya reseptor hormon terbesarnya itu justru malah ada pada sentuhan kulit, gitu kan. Salah satunya sih ya. Tapi banyak yang lain ya. Nah kayak gitu tuh akhirnya terjadi apa? Lama-lama pelan-pelan beban itu hilang. Saya nanti kasih tipsnya bagaimana cara mengubah mood itu. Kan yang kita butuhkan mengubah mood kan supaya tidak gampang lelah. Nah, berarti kesimpulan di awal kalau kita bicara tentang kisahnya Fatimah radhiyallahu anha, kenapa Fatimah bisa senang? Kenapa Fatimah tiba-tiba bisa tersenyum setelah sebelumnya beliau radhiyallahu anha menangis? Karena ada tema tentang akhirat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kan dia bilang dari keluarga kita yang paling akan menyusulku pertama kali nanti adalah engkau. Kan gak lama habis Nabi meninggal Fatimah wafat kan. Artinya apa? Orang begitu sudah berpikirnya bahwa memang kehidupan dunia ini bukan sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Kehidupan yang sejatinya justru ada di kehidupan akhirat itu. Sehingga apa? Kalau di dunia ini mereka berlelah-lelah, berletih-letih dengan segala macam ujian, ya buat mereka apa? Gak apa-apa, karena mereka sudah mikirnya bahwa ada akhirat yang menungguku di sana. Jadi kalau lagi lelah-lelahnya tinggi banget gitu ya, pencong banget dengan berbagai masalah, yakinlah semua kesulitan kita itu ya, bahkan kata Nabi SAW, jarum aja atau duri yang kena kaki kita itu diganjar sama Allah pahalanya buat kita. Artinya apa? Semakin besar kesulitan dan kesusahan kita dalam hidup, semakin besar pahala yang kita akan dapatkan. Dan semakin tangguhlah diri kita. Gitu kan. Yang tangguh nanti apa? Jiwanya tangguh, dan ujung-ujungnya nanti iman itu akan ngikutin sebenarnya. Ya. Makanya saya bilang tadi, dari awalnya saya katakan bahwa lelah itu suatu hal yang tidak mungkin kita hindari. Satu, kita ini kan banyak masalah lain. Masalah-masalah lain kita contohnya apa? Sekarang saya tanya, banyak orang sekarang ya hidupnya merasa seperti tidak dibutuhkan. Banyak orang merasa hidupnya tidak dibutuhkan. Jadi salah satu cara untuk membuat hidup kita itu justru malah tidak lelah yang tidak tepat dan tidak berlebihan tadi itu apa? Percayalah bahwa Anda dibutuhkan di dunia ini. Itu sampaikan ke diri Anda. Minimal buat siapa? Buat anak, buat suami, buat keluarga. Kita semua pasti punya kontribusi. Kita pasti punya peran.
Nah, peran-peran begini akhirnya membuat apa? Jadi ketika ini satu demi satu ditata, akhirnya apa? Nanti Anda akan dapatkan satu kalimat atau kata yang indah buat hidup Anda, hidup kita, itu apa? Meaningful life, atau hidup yang bermakna. Nah, hidup yang bermakna. Sehingga nanti apa? Lama-kelamaan hari-hari kita itu akan hari-hari yang kita pindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Terus, kalau kita sudah selesai dengan diri kita, gak banyak lagi beban pikiran kita pikirkan dan seterusnya, kita akan mikir kebaikan apa lagi yang bisa aku lakukan. Dulu, Abdurrahman bin Auf itu karena saking kayanya dia, jadi kalau zaman sekarang itu kayanya orang yang masyarakat nanggung. Kayanya Abdurrahman bin Auf nih, saking kayanya, dia bertanya kepada Ummu Salamah, ini duitku tuh banyak banget. Orang semadinah sudah pernah makan duitnya Abdurrahman bin Auf, bahkan sembako semua dibelikan oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai nanya ke Ummu Salamah, ini aku mau buat kebaikan apa lagi gitu loh. Kayak gitu. Kalau udah kayak begitu, itu benar kebaikannya. Jadi kita ini akhirnya kalau sudah kayak begini, lepas beban. Akhirnya ternyata kita mikir, mau bikin kebaikan apa lagi yang bisa aku kerjakan ya, gitu loh. Sekarang bumi ini katakanlah, ini caranya supaya kita apa? Gak sibuk dengan diri kita. Terlalu banyak masalah di kehidupan kita ini, di kehidupan sekarang ini yang harus kita selesaikan. Baik masalah dalam diri kita atau masalah di keluarga kita. Itu aja kita urus, gak cukup waktu kita Pak Bu, Pak cukup. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali cara kepada kita untuk apa? Untuk kita menata ulang itu. Tadi saya bilangkan bahwa ternyata memang mengubah mood itu gampang. Ya, mengubah mood itu gampang sekali. Ya. Orang-orang yang tadi saya cerita di Jepang, di Okinawa itu, mereka itu kalau sudah pasti ada dalam jadwal mereka kumpul-kumpul sama teman, pasti. Yang kedua, pasti ada jadwal mereka untuk apa? Mereka main. Jadi Anda mungkin pernah lihat itu ya, di salah satu TV berbayar itu ada orang-orang yang umur 80-90 tahun itu mereka main, ada segitiga yang ada segitiga ditaruh di situ, kemudian atau apa kayak stick gitu lah gitu kan, terus mereka ada kayak lingkaran gitu, terus lempar gitu. Pokoknya mereka butuh ketawa. Ya, mereka butuh ketawa. Makanya kalau apakah saya mulai mengerjakan itu, saya kerjakan. Jadi kalau saya sama teman-teman tuh biasanya salah satu yang saya kerjakan tuh main bulu tangkis. Ngapain? Mentertawakan teman-temannya. Apa yang ditertawakan? Banyak kan nggak kenanya kan? Itu nggak apa-apa. Kalau kita mau bukan cari menang kalah gitu kan? Akhirnya terjadi apa? Oh ternyata riset membuktikan main-main kayak begitu, ketawa lepas kayak begitu, gitu kan? Kemudian olahraga yang berkeringatan kayak begitu, itu ternyata, masya Allah tabarakallah, itu semua menurunkan semua indikator kesehatan kita yang naik. Contoh. Orang yang darah tinggi misalkan, dia pergi olahraga entah kardio, entah latihan beban segala macam, sampai keringetan basah kuyup, turun tuh tensinya. Atau mungkin gula darah, termasuk juga mungkin gula darah segala macam. Jadi kita ini sebenarnya masalahnya kita apa? Kita terlalu lama berada pada satu titik tertentu, sehingga yang terjadi apa? Terutama titik-titik emosi yang membuat kita tuh terkuras emosi kita di situ. Makanya ubah statusnya. Entah status, kalau perlu tulis status, kalau saya nggak pernah nulis, jarang banget sampai sekarang kayaknya hampir-hampir nggak pernah nulis status WhatsApp. Kenapa? Buat apa orang tahu kehidupan hati saya? Untuk apa? Nggak ada gunanya buat mereka juga. Cukup saya saja sama Allah yang tahu. Kadang-kadang kan saya baca gitu ada orang gitu kan, judulnya tuh apa ya? Seperti menghibur diri sendiri. Dia tulis di WhatsApp, nggak apa-apa kok sendiri. Yang penting bersama Allah. Apa gunanya gitu? Kadang-kadang mikir gitu kan, tujuannya apa itu? Untuk membuat seluruh dunia tahu tentang keadaan hati Anda, terus manfaatnya apa? Ya, apain? Biarin aja, biarkan orang tuh melihat Anda tuh dalam keadaan senyum sumringah aja terus gitu kan. Kehadiran Anda tuh membuat orang lain merasa beban hidupnya berkurang. Lihat wajah Anda, berkurang beban hidupnya. Anda hadir ke situ, berkurang beban hidupnya. Meskipun Anda pulang, beban hidupnya bertambah lagi. Misalnya itu gak apa-apa lah. Gitu ya, seperti itu. Jadi, salah satu cara untuk mengubah, ya, ini mengubah sesuatu yang jadi beban dan jadi pikiran, termasuk tadi ya, stres segala macam itu apa? Bergerak. Jadi kalau lagi nanti mungkin
Gak enak hati, ngapain? Pergi jalan aja. Jalan, ya jalan, pergi jalan. Handphonenya jangan dibawa, karena banyak beban hidup kita di sini kan. Handphone jangan dibawa. Udah taruh di rumah aja, matiin kalau perlu. Nanti kalau ada yang tanya, tadi kenapa kau tidak reply WhatsAppku? Kan gak wajib, yang wajib itu sholat, bilang aja gitu. Gitu. Terus nanti mikir lagi kan, ada orderan kalian yang tenang. Yang namanya rezeki itu tidak akan kemana-mana kalau rezekinya kita, gitu loh. Kalau Anda pengen menikmati diri yang salahnya, udah beban-beban itu tinggalin semua, pergi jalan. Terus ngapain? Kalau mungkin bisa bergerak badannya, entah senam, digerakkan kakinya, stretching, juga bagus. Itu juga akan membuat langsung berubah hormonal tubuh kita, ya itu. Nah, dan banyak sebenarnya cara-cara itu, dan bahkan saya pelajari dari berbagai macam kebudayaan atau budaya-budaya di berbagai negara itu, dari buku-buku yang saya baca itu, termasuk juga dengan apa yang kita konsumsi, ya, apa yang kita konsumsi. Percayalah, apa yang kita konsumsi itu juga mempengaruhi mood kita, ya. Jadi kalau pagi-pagi, misalkan nih, pagi-pagi di pagi hari, misalkan dia mulai mengawali harinya itu dengan makan yang benar, ya. Makan yang benar, konsepnya apa? Kalau saya sebenarnya kalau nggak penting-penting banget pagi hari itu nggak usah makan. Kalau nggak penting-penting banget. Kalau memang perlu makan, apa yang harus Anda makan? Lebih baik pagi-pagi Anda makan protein. Protein, tahu, tempe, ikan, telur, daging, itu. Satu. Tambah lagi dengan apa? Boleh Anda tambah dengan serat, sayur-sayur segala macam. Misalkan kayak begitu. Atau Anda mau menekan, ditambah lagi dengan jantung Anda lebih baik di pagi hari itu, misalkan dengan minum minuman tertentu. Ada satu minuman yang bagus banget kalau Anda minum, dan itu bisa membuat dopamin Anda tuh bertambah dan jantung Anda kerjanya lebih baik. Itu apa? Coklat hitam, dark chocolate, coklat hitam yang bubuk, ya, banyak penjual, ya. Itu minum aja, ambil 1 sendok makan gitu, seduh pakai air, ya. Kalau saya biasanya nggak tambah apa-apa, saya minum coklatnya aja. Itu bahkan ternyata beberapa data menyebutkan itu jantung kita jadi bagus dengan minum coklat itu. Tapi jangan campur susu, ya. Campur susu, campur krim, entah dulu lah itu. Ya. Minum coklatnya aja, ya. 1 sendok tuh kan seduh pakai air panas, mau tambah madu boleh. Kalau nggak tambah apapun kan pahit, nggak apa-apa. Pahit itu bagus buat jantung, bahkan buat ginjal Anda juga bagus. Asal jangan berlebihan aja, seperti itu. Itu contohnya. Apalagi yang bisa mengubah mood itu, kalau secara tadi kan gerakan tuh, ya. Jadi kalau misalkan lagi tadi nggak enak hati segala macam gitu kan, kebanyakan pikir segala macam, bergeraklah. Musuh kita waktu mau bergerak tuh apa? Males, itu aja. Ya, males. Dan males itu jamaah sekalian memang bukan hal yang sederhana sebenarnya. Bahkan Nabi saja kita tahu doanya kan berlindung kepada Allah dari malas, gitu loh. Makanya tiap hari itu usahakan, kalaupun kita lagi agak turun sedikit, anggaplah namanya futur gitu ya, dalam semangat, mungkin dalam iman juga, jangan kelamaan. Harus banyak kegiatan yang bisa mengubah keadaan jiwa kita. Tadi lelah itu, tidak apa-apa lelah, tapi lelahnya itu ada satu tujuan. Nah, tujuan ini sebenarnya kalau kita dari awal ngerti bahwa kita diciptakan Allah, dijadikan Allah tujuannya apa, maka kita akan benar-benar fokus mengejar tujuan itu. Semua orang, gambarannya gini ya, kalau orang punya tujuan hidup tuh, atau nggak punya tujuan begini, dia naik taksi, masuk ke taksi, anggaplah dia bawa duit 1 juta, katakanlah. Terus sama abang taksinya itu ditanya, Pak, Bu, mau kemana? Kemana aja Pak? Gitu. Saya bayar. Ya mungkin supir taksinya seneng ya, dapat duit gitu kan, pokoknya Bapak keliling aja. Tapi aslinya supir taksi itu kan lebih seneng ada tujuan gitu loh. Kayak nganter paket ada tujuannya. Nah hidup kita tuh kayak begitu.
Kalau nggak ngerti tujuannya itu apa? Nah sekarang kalau ditanya tujuan hidup Anda apa? Quran sudah menyampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu, di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa salah satu tujuannya kita di dunia ini memakmurkan bumi, khalifah dan seterusnya, kayak begitu. Kalau tujuannya sudah ada, kita akan sibuk dengan bagaimana mengejar dan mencapai tujuan tersebut secara optimal. Itu aja. Badan kita akhirnya terjadi apa? Gak boleh lama-lama sedih, gak boleh lama-lama lelah, gak boleh lama-lama stres. Ngapain? Gak ada guna. Sehingga apa? Mulai satu-satu kita buang semua peluang yang membuat kita tuh lelah gak jelas gitu loh, capek gak jelas, mikirin hal-hal yang gak penting, gak perlu dan bukan urusannya kita. Itu kan. Sehingga apa? Nah sudah kayak begini kita mulai berdekatan dengan hal-hal yang membuat kalau aku makan ini misalkan, contoh nih misalkan, apakah ada makan yang bikin kita lemas dan lelah gara-gara makanan tadi? Ada. Semua makanan yang membuat gula darah kita naik setelahnya kita makan itu bikin tubuh kita lelah. Makanya sekarang itu dalam tema penyakit-penyakit kronik ya, degeneratif itu salah satu yang disebutkan penyebabnya itu adalah lelahnya pankreas kita dalam menghasilkan insulin, sehingga insulin tadi itu tidak bisa memasukkan gula yang beredar dalam darah kebanyakan itu ke dalam sel. Nah, di sini ilmunya. Berarti kalau Anda mau tidak sering-sering lelah badannya, caranya gimana? Caranya genjot badan kita ini untuk bisa terus menguatkan fungsi pankreas tadi itu, sehingga nanti ketika gula yang berlebihan masuk, katakanlah dia langsung masukkan atau beredar itu dia masukkan ke dalam sel dengan cara apa? Memperbanyak massa otot. Ya, memperbanyak massa otot. Jadi nggak usah, dan lagi-lagi saya sampaikan di sini, jangan terobsesi dengan itu. Ya, kalau ceritanya anti aging atau anti penuaan, saya tadi sampaikan di awal tadi, orang-orang tua di Okinawa itu nggak nge-gym, mereka ngapain? Pergi ke pasar, jalan, naik tangga, turun naik, berjalan, itu aja. Artinya apa? Bergerak. Jadi caranya membuat beban tubuh kita ini berkurang, ya bergerak. Ya, entah apa kayak Anda angkat gitu kan, badan, atau mungkin ngobrol sama cucu mungkin, atau ngobrol sama anak, ngobrol itu aja adalah obat. Ya, ngobrol adalah obat. Ingat baik-baik kata-kata saya ini, ngobrol itu obat beneran. Ngobrol sama siapa? Paling bagus sama suami, dapat pahala. Ya, kalau enggak ya sama siapapun lah, anak, teman, segala macam ngobrol. Ngelindar-lindur boleh nggak? Boleh, tapi kalau bisa biar biar obrolannya berkah, maka mari kita mulai obrolan kita dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Soalnya itu begini. Kalau suami istri ngobrol, "Mah, kamu pakai baju apa?" Atau istrinya nanya, "Papa, Mas, kamu pakai baju apa?" Itu kan omongan receh, nggak penting kan? Tapi itu di dalam rumah tangga berpahala. Makanya laki-laki atau suami istri itu kalau bisa sering-sering ngobrol biar dapat pahala. Ya, ada satu hal yang saya sempat ketawa gitu ya. Salah satu ya ulama lah Indonesia itu, Gus Baha, mungkin terkenal lah. Dia cerita, jadi kalau saya ngajak istri saya itu pergi makan bakso, kata dia gitu kan, kata beliau, pergilah dari rumah naik motor boncengan pergi ke tukang bakso, beli bakso 20.000 sama minumnya katakanlah 10.000, total 30 kali 2 60, bensin katakanlah 20.000, totalnya 80.000 yang dia keluarkan untuk menyenangkan istrinya, kan gitu kata beliau. Tapi saya lebih senang sebenarnya mendengar omelan-omelan istri saya di rumah. Kan itu kan pahala tadi kan, istrinya ngomel aja gitu kan, dia diem aja nggak pakai biaya, gitu, asik kan. Jadi memandang sesuatu itu dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Pahalanya sama nggak? Ya mungkin beda, cuman sama-sama pahala, cuman yang ini nggak keluar duit, itu aja. Yang bagian dengerin istri ngomel, karena memang hidup wanita tuh begitu. Karena saya kadang-kadang membayangkan Anda tuh kayak kunyit gitu loh. Kenapa kayak kunyit? Salah cerita apa enggak? Cerita aja. Kunyit ini yang kita makan sebenarnya kan zat
proteksinya dia, ya. Jadi misalkan kalau kita ngebayangin harimau itu kan misalkan kita colek-colek gitu kan, kita iseng gangguin, kan diterekam, dicakar, apalah sama si harimau itu kan, karena dia punya taring buat makan kita. Nah ini kan nggak ada. Jadi tumbuhan-tumbuhan kayak begini, jadi cakarnya, taringnya itu kan sebenarnya pertahanannya mereka. Nah tumbuhan kayak begini, ya, tumbuhan kayak begini itu ya pertahanan mereka tuh ada pada zat aktif yang ada di dalamnya. Ya, kalau tadi dengan aktivitas, ya kegiatan, kalau harimau, kalau perempuan enggak gitu. Jadi makanya mekanisme pertahanan jiwanya ngapain? Ngomong. Ilustrasinya gitu loh. Jadi perempuan tuh emang harus banyak cerita gitu loh. Untuk apa? Untuk kalau bahasa saya itu merilis ya. Rilis, tapi laki-laki juga perlu sih. Supaya apa? Nggak jadi beban. Nggak jadi beban. Saya ada sekitar 2-3 pekan yang lalu tuh ketemu dengan istrinya teman saya. Beliau itu kena kanker. Istrinya itu kena kanker di daerah payudara sebelah kiri. Kanker di payudara sebelah kiri. Ya karena peta penyakit kayak begini sedikit banyak saya itu sudah mulai paham. Ya kiri itu urusan sama ibu, kanan urusan sama bapak. Kiri urusan sama ibu mertua atau ibu sendiri, kanan urusan sama bapak atau kalau nggak sama suami. Jadi saya tanya, ini kan kanker kayak begitu, mana mungkin terjadi ujuk-ujuk. Ternyata udah lama perjalanannya beliau, ya semoga Allah sehatkan ke beliau kembali. Perjalanan beliau itu bermasalah dengan ibu mertua. Ya makanya kan ada postingan saya terakhir itu kan. Postingan saya terakhir itu ya sebenarnya tentang memaafkan sebelum itu obat. Memaafkan itu adalah obat buat jiwa-jiwa yang lelah. Makanya nggak ada gunanya juga dipendem-pendem. Saya baca baca feed saya itu di Instagram itu, saya geleng-geleng kepala loh. Kata-kata yang pernah saya sebutkan itu ada ditulis di situ, sampai kiamat tidak akan saya maafkan orang itu. Ada di komen. Subhanallah. Ya sudah, bersiaplah untuk kena penyakit. Bersiaplah untuk kena penyakit. Yang nggak mau maafkan itu ya. Meskipun Anda benar dan Anda tidak mau memaafkan, bersiaplah kena penyakit. Kenapa? Ada orang gak mau memaafkan karena kerasnya hatinya. Ada orang gak mau memaafkan karena gengsi. Dua-duanya itu dipendam, udah penyakit aja. Dua karakter. Makanya kalau saya ajarin ya, dalam perspektif ilmu yang saya pelajarin, salah satunya apa? Orang yang kena diastolik, kan hipertensi, darah tinggi, ada dua kan? Yang bagian atas sama bukan ada, kita sering dengar 120/80 kan? 120/80. Atasnya namanya sistolik, bawahnya namanya diastolik. Betul? Itu karakternya beda secara emosi. Yang atas, ya, ada orang namanya, bahasa saya itu, dia marah dan dia ungkapkan kemarahan itu dengan kerasnya hatinya dia. Yang bawah, dia marah tapi dalam diam. Jadi hati-hati yang marah dalam diam. Gitu. Apa yang mau dimarahin? Toh juga kalau ada orang menzolimi kita, menyakiti kita, orang itu sudah dapat argo dosa kan? Sudahlah. Gitu loh. Nggak ada gunanya. Kalau seandainya Anda memaafkan, Anda nanti baca hadisnya. Jadi kita tuh banyak urusan dalam kehidupan kita ini jamaah sekalian karena kita nggak ngerti keutamaannya apa kalau kita melakukan suatu kebaikan itu. Contoh mungkin memaafkan, misalkan. Ya, orang yang nggak memaafkan itu orang-orang yang pasti menyimpan. Jadi saya sampaikan di awal tadi apa? Makanan-makanan jiwa, sarapan-sarapan jiwa dan hati terus-menerus tiap hari makan marah, makan benci, makan dendam, makan kesel, makan baper, terus dimakan sama dia. Terbebani nggak jasadnya? Terbebani. Dengar kata orang sedikit begini, masuk ke dalam. Bukan masuk kiri. Kalau masuk kiri keluar kanan sih asik. Ini masuk kanan, masuk ke dalam lagi. Beban di sini lagi. Beban di sini lagi. Yang terjadi apa? Semua sistem akhirnya bermasalah. Buat apa? Jadi kalau ngobatin orang kayak begitu, cara paling gampang apa? Mau maafin atau mau kena kanker? Dah, itu aja. Kalau mau maafin, kita obatin bareng-bareng. Kalau nggak mau maafin, sudah.
silakan lanjutkan saja kebenciannya. Untuk apa? Gitu loh. Maka 3 hal dalam urusan kita dalam bentuk pengeluaran itu sebenarnya kalau kita kaji secara dalam itu akan menunjukkan kita tuh berada pada keadaan yang tenang atau tidak atau bermasalah. Apa itu? 1, buang air besar. 2, buang air kecil. 3, menstruasi. 3-nya ada pada perempuan, 2-nya ada pada laki-laki. Kan menstruasi nggak ada pada laki-laki. Menstruasi yang bermasalah itu bukan cuma masalah mungkin kita sebut dengan PCOS. Bukan. Nggak sesederhana itu.